Selamat datang di Explore TV Pati, channel yang menghadirkan informasi aktual, mengupas peristiwa penting di Pati dan sekitarnya secara jujur, berimbang, dan terpercaya. Pada video kali ini, kami akan membahas sebuah kasus yang tengah mengguncang publik. Pada awal pekan ini, publik dikejutkan oleh kabar penangkapan seorang kepala daerah dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama yang menjadi sorotan adalah Bupati Pati, Sudewo, yang diamankan KPK dalam sebuah operasi senyap di wilayah Jawa Tengah. Operasi ini diduga berkaitan dengan praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Kasus ini kembali mengingatkan kita bahwa korupsi di sektor birokrasi masih menjadi masalah serius, bahkan di tingkat pemerintahan daerah. Operasi tangkap tangan dilakukan pada Senin 19 Januari 2026. Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan beberapa orang, termasuk Bupati Sudewo, dari beberapa lokasi berbeda. Setelah penangkapan, para pihak yang diamankan langsung dibawa ke Mapolres Kudus untuk menjalani pemeriksaan awal. Sesuai prosedur hukum, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan. Hingga beberapa jam setelah penangkapan, KPK belum langsung mengumumkan secara rinci identitas semua pihak maupun barang bukti yang disita. Namun, dari keterangan awal, operasi ini diduga kuat berkaitan dengan praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Jual beli jabatan adalah praktik korupsi di mana posisi atau jabatan strategis dalam pemerintahan diperjualbelikan dengan imbalan uang atau fasilitas tertentu. Praktik ini sangat berbahaya karena merusak sistem merit, menghancurkan profesionalisme birokrasi, dan pada akhirnya berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Jika jabatan diperoleh bukan karena kompetensi, melainkan karena uang, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga masyarakat luas. Dalam banyak kasus sebelumnya, jual beli jabatan sering terjadi menjelang atau setelah proses mutasi, promosi, dan pengisian jabatan struktural di daerah. Dan kini, dugaan itu kembali muncul dalam kasus yang menjerat Bupati Pati. Bupati Sudewo sendiri bukan sosok baru dalam dunia politik. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR sebelum akhirnya terpilih sebagai Bupati Pati. Dalam laporan harta kekayaan pejabat negara terakhir, Sudewo tercatat memiliki kekayaan sekitar 31 miliar rupiah. Namun hingga saat ini, KPK belum menyampaikan secara resmi berapa nilai uang yang diduga terkait dalam OTT ini, serta siapa saja pihak pemberi dan penerima dalam dugaan transaksi jabatan tersebut. KPK juga belum mengumumkan pasal yang akan dikenakan karena proses pemeriksaan masih berlangsung intensif. Penangkapan ini mendapat perhatian luas dari masyarakat dan media. Di Pati dan sekitarnya, isu ini menjadi perbincangan hangat baik di ruang publik maupun di media sosial. Sebagian warga menyampaikan kekecewaan karena kepala daerah yang seharusnya menjadi teladan justru terseret dugaan korupsi. Namun ada pula yang mengapresiasi langkah cepat KPK dalam memberantas praktik korupsi di daerah. Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat OTT dalam beberapa tahun terakhir. Dan sekali lagi, publik diingatkan bahwa jabatan adalah amanah, bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap orang yang ditangkap masih berstatus terperiksa dan tetap dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, KPK akan melakukan serangkaian pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, serta gelar perkara sebelum menetapkan status tersangka. Biasanya, dalam waktu 1 atau 2 hari setelah OTT, KPK akan menggelar konferensi pers untuk mengumumkan siapa saja tersangka, peran masing-masing pihak, jumlah uang yang diamankan, serta konstruksi perkara secara resmi. Publik kini menunggu dengan penuh perhatian hasil pemeriksaan tersebut.
Kasus ini juga menjadi pelajaran penting bagi seluruh aparatur negara, bahwa pengawasan, transparansi, dan integritas adalah kunci utama dalam menjalankan pemerintahan yang bersih. Tanpa itu, praktik-praktik seperti jual beli jabatan akan terus muncul dan merusak percayaan masyarakat terhadap negara. Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas KPK, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat, media, dan seluruh lembaga negara. Karena pada akhirnya, pemerintahan yang bersih adalah fondasi utama bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kita akan terus mengikuti perkembangan kasus ini, menunggu pengumuman resmi KPK mengenai status hukum Bupati Sudewo dan pihak-pihak lain yang terlibat. Apakah dugaan jual beli jabatan ini akan terbukti di pengadilan, atau justru ada fakta lain yang terungkap dalam proses hukum? Satu hal yang pasti, publik berharap proses hukum berjalan transparan, adil, dan tanpa intervensi. Karena keadilan adalah hak semua orang, dan pemberantasan korupsi adalah harapan seluruh bangsa. Demikian laporan kami untuk kali ini. Perkembangan kasus ini akan terus kami pantau dan kami sampaikan kepada Anda secara akurat dan berimbang. Karena setiap proses hukum harus dijalani dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan praduga tak bersalah. Terima kasih telah menyaksikan liputan dari Explore TV Pati. Jika Anda menilai informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan berita penting berikutnya. Saya pamit, sampai jumpa di laporan selanjutnya hanya di Explore TV Pati.